Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Eka Tumarjio, NPM 1814444000004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu interaksi sosial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, interaksi sosial ini merupakan hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial sendiri ini adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Faktor yang mempengaruhi proses berlangsungnya interaksi sosial ini, yang pertama adalah adanya faktor imitasi. Jadi faktor imitasi ini merupakan faktor seseorang meniru individu ataupun kelompok. Yang kedua adalah faktor sugesti. Nah, faktor sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Yang ketiga adalah adanya faktor identifikasi. Ini merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat, ini merupakan faktor simpati, adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah itu dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Selanjutnya, syarat interaksi sosial ini yang pertama adalah jumlahnya pelaku itu lebih dari satu orang atau dua atau lebih. Dan yang kedua ini berlangsung secara atau adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat adalah adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial sendiri ini tuh terjadi adanya dua proses, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif sendiri ini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah kerjasama. Nah, kerjasama yang dimaksudkan di sini itu tuh sebagai suatu usaha bersama untuk orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah akomodasi. Ini adalah suatu proses untuk menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Selanjutnya yaitu adalah asimilasi. Asimilasi ini merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pemikiran dan tindakan. Nah, proses-proses disosiatif ini tuh lebih mengarah ke konflik. Kalau yang asosiatif tadi itu kan kita tahu ya, itu lebih mengarah ke pandangan persatuan. Nah, ini sebaliknya. Dan disosiatif sendiri ini juga terbagi menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi ini adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan bentuk yang kedua adalah kontravensi. Ini merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Ini tuh adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan tujuan kemenangan pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya kita masuk ke lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial ini terbentuk berawal dari individu sebagai makhluk sosial sehingga timbul aturan yang disebut norma kemasyarakatan. Agar keteraturan hidup bersama dapat terwujud, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman untuk bertingkah laku. Nah, ternyata ini tuh tidak semua norma itu disebut sebagai lembaga sosial. Ternyata untuk menyebutkan norma sebagai lembaga sosial itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah sebagian besar anggota masyarakat itu menerima norma tersebut. Yang kedua adalah norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga adalah norma tersebut ini mempunyai sanksi yang mengikat
setiap anggota masyarakatnya. Kemudian dalam masyarakat ini ternyata tuh ada 4 tingkatan norma. Nah, norma yang pertama ini atau tingkatan yang pertama ini adalah cara atau usage. Nah, cara ini tuh lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Nah, untuk pelaku penyimpangannya sendiri ini tuh akan mendapatkan sanksi yang ringan. Selanjutnya ini adalah kebiasaan atau Volkswagen maksud saya. Ini adalah perbuatan yang berulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah tata kelakuan atau morse. Ini merupakan kebiasaan yang kemudian itu diterima sebagai patokan atau norma pengatur untuk bertindak. Nah, maka di dalamnya ini terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, ini pelakunya akan dikenakan sanksi. Dan tingkatan yang terakhir ini adalah adat istirahat atau custom. Nah, di sini ini tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Biasanya pada tingkatan ini tuh berada di hukum adat. Nah, pada pelaku penyimpangannya ini akan mendapatkan sanksi yang keras. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Jenis lembaga sosial yang pertama ini adalah keluarga. Jadi keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Kemudian yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama di sini ini lebih mengarah pada keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga selanjutnya yaitu adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini lebih mengatur pada kebutuhan masyarakat, hubungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lembaga sosial selanjutnya itu adalah lembaga politik. Jadi lembaga politik di sini ini kan berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Jadi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, selanjutnya adalah fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang terakhir adalah memberikan pedoman untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.